sedikit menyampaikan sebuah hikmah yang terdapat di dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 21. Fil farqi bainal ilmi wal mal. Perbedaan antara ilmu dan harta. Coba siapa yang bisa membedain antara ilmu dengan harta? Ungkapin aja apa yang ada dalam pikiran kita. Kita ungkapkan. Nanti kita akan terbiasa mengungkapkan apa yang terbesit dalam pikiran dan hati kita. Di dalam kitab ini, kitab apa tadi? Nasaihud Diniyah, sahabat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Ketika kita memiliki ilmu, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah, akan mendapatkan banyak sekali manfaat, jauh lebih banyak manfaatnya daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu akan menjaga kita dimanapun kita berada, ya ilmu akan menjaga kita. Tetapi kalau harta itu sebaliknya, wa anta tahrusul mal. Jadi kalau harta itu kebalikan daripada ilmu. Kita yang menjaga harta. Ketika memiliki harta yang berlimpah ruah, banyak sekali, ya, tentu kita akan merasa lebih resah, gelisah, gundah gulana, takut ditipu orang, ya, takut dibohongin orang, takut dirugiin orang, gak bisa tidur. Tapi kalau kita punya banyak ilmu, kita akan tenang, kita akan nyaman, karena ilmu itu akan menjaga kita, kebalikan daripada harta. Wal ilmu hakimun, dan ilmu itu akan menjadi penentu dalam hal apapun, permasalahan apapun, dalam situasi apapun. Ilmu akan menjadi penentu. Setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan yang terjadi, pasti yang akan diminta rujukan itu adalah orang yang berilmu. Yang dimintai pendapat itu adalah pasti orang yang berilmu. Yang menjadi penentu dari permasalahan persoalan itu pasti adalah orang yang berilmu. Mungkin nggak orang bodoh menjadi penentu? Mungkin nggak akan mungkin. Wal ilmu hakimun. Kemudian wal malu al mahkumu alaih. Sebaliknya harta itu pasti akan dihukumi, akan dimintai pertanggungjawabannya dengan harta yang ia miliki. Dipakai untuk apa? Hisabnya berat, hisabnya jauh lebih lama dibanding dengan orang yang punya harta yang sedikit. Gitu ya. Kemudian keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh amat sangat jauh. Bahkan di dalam Al-Quran pun dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Kemudian munasabatul ayat, ya, munasabatus surah bis surah. Tahu nggak maksudnya? Munasabatus surah bis surah, munasabatul ayat bil ayat. Kalau munasabatul ayat bil ayat, ya, ayat yang satu itu berhubungan dengan ayat yang lain. Itu namanya munasabatul ayat bil ayat. Jadi ayat Al-Quran yang satu itu terhubung dengan ayat yang lainnya, masih dalam satu surat. Itu namanya munasabatul ayat bil ayat. Tapi kalau munasabatul surah bis surah, apa tadi? Pasti ngerti. Ya, antara surat yang satu itu bersambung, ya, terkait, ya, pembahasannya dengan surat yang lainnya. Itu ya, itu dalam pembahasan tafsir. Nanti kalau kalian belajar lebih jauh lagi tentang ilmu-ilmu agama, itu pasti kalian akan mempelajari itu, ya, dalam kajian ilmu tafsir. Dalam surat yang lain, ya, Allah berfirman, yarfa'illahu allazi apa enggak? Na'amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jauh sekali derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya hidup itu pilihan. Mau jadi orang yang berilmu atau mau jadi orang yang bodoh? Pasti ingin menjadi orang yang berilmu. Gitu ya. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad Safhah As-Sabi'ah, dalam kitab Nasaihul Ibad halaman ke-7 dikatakan la ghurbata lil fadili wala watana lil jahili. La ghurbata lil fadili, tidak ada keanehan bagi orang yang memiliki keutamaan ilmu. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Maksudnya adalah kana mukarraman mu'azzaman 'indan nasi fi ayyi baladin kana. Jadi kalau orang yang memiliki keutamaan ilmu itu, dia tidak akan merasa asing, tidak akan merasa aneh, tidak akan merasa menjadi orang yang baru. Fi ayyi baladin kana, dimanapun dia berada. Kana nasu mukarraman mu'azzaman lahu. Seluruh manusia itu akan mengagungkannya, akan memuliakannya dimanapun ia berada. Karena apa? Karena keutamaan ilmu yang dia miliki. Kemudian fakana kullu biladin indahu waton, adalah setiap daerah atau setiap tempat itu akan menjadi wilayah orang yang memiliki ilmu. Wal jahilu khilafu dzalika, dan orang yang bodoh itu kebalikan daripada itu. Dia akan merasa asing, merasa terkucilkan, merasa rendah diri, bukan rendah hati ya. Rendah diri dengan rendah hati beda ya. Kalau rendah diri itu cenderung konotasinya, pengertiannya itu lebih kepada pesimis,
Tapi kalau rendah hati itu orang yang tawadu. Kemudian orang yang alim atau orang yang memiliki keutamaan ilmu, dia akan menjadi besar walaupun umurnya itu muda, umurnya kecil, angka usianya kecil, tapi dia akan menjadi besar karena keutamaan ilmu yang dia miliki. Sebagaimana dalam makalah dikatakan, al-alimu kabirun. Coba sama-sama. Al-alimu kabirun. Al-alimu kabirun. Wa in kana hadasan. Wa in kana hadasan. Wal jahilu. Wal jahilu. Saghirun. Saghirun. Wa in kana. Wa in kana syaikhan. syaikhan. Ada yang tahu artinya? Kagak ada. Al-alimu kabirun. Orang alim itu besar, ya. Besar karena keilmuannya. Wa in kana hadasan, sekalipun usianya itu muda. Tapi kalau orang bodoh, wal jahilu shagirun, dan orang yang bodoh itu akan merasa kecil sekalipun usianya tua, ya. Walaupun orang tua tapi nggak punya ilmu, ya tetap aja shagirun, dia akan menjadi kecil dibandingkan dengan anak kecil atau anak muda, ya, yang memiliki ilmu yang banyak, yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita bacain suratul Fatihah. Kita doain orang tua kita, jangan lupa, ya, jangan sampai kita lupa doain orang tua. Jangan apalagi meninggalkan doa. Ya, kalau kita luput, apalagi meninggalkan doa, ngedoain orang tua, ingqata'a alaihir rizqu, terputuslah keberkahan daripada rezeki kita, ya. Jadi keberkahannya itu nggak ada, ya. Rezeki dikasih sama Allah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi keberkahannya itu tidak akan ada keberkahan. Makanya jangan lupa doain orang tuanya, bacain suratul Fatihah. Teruntuk orang tua kita dan guru-guru kita, semoga Allah mudahkan, melancarkan semua urusannya, usahanya, ya. Kemudian Allah berkahkan, panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, manfaat dan berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk orang tua kita yang telah mendahului kita doakan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima iman Islamnya, Allah terima semua amal ibadahnya. Allah tempatkan orang tua kita di surga Jannatul Firdausil A'la minal jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk kita semua, semoga Allah takdirkan kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang sholihin dan sholihat, berbakti dan bermanfaat untuk orang tua, keluarga, agama dan bangsa. Amin. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyyatin sholihah wa li ijabati da'watina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
deui.